Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina khataman nabiyyina abil qasim sayyidina al-mustafa Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi tayyibin at-tahirin wa sahbil akhyarin al-muntajibin wa ala jami'il anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin wal mujahidin fi sabilillah munzu adam ila qiyami yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah di hari Jumat Sayyidul Ayyam ini kita berwasiat kepada diri kita masing-masing agar kita selalu senantiasa kokoh dan memantapkan iman kita kepada Allah Jalla Jalaluh. Sebab dengan bekal iman dan takwa itulah manusia akan mendapat keselamatan baik hidup di dunia maupun di akhirat kelak nanti. Salawat dan salam selalu senantiasa kita sampaikan, kita curahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, di kesempatan Jumat yang mulia ini, di bulan yang sangat mulia, di bulan Zulhijjah ini, kita alhamdulillah kemarin diberikan nikmat oleh Allah dapat menyelenggarakan Idul Adha al-Mubarak dan Idul Kurban, di mana banyak umat Islam yang melaksanakan kemarin penyembelihan hewan kurban, baik kemarin maupun mungkin hari ini dan di hari tasyrik yang telah tercantum, di mana keutamaan daripada al-udhiyah, daripada hewan kurban tadi sungguh luar biasa yang diabadikan di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma amila adamiyyu min amali yaumin nahar ahabba ila Allah min ihraqid dam innaha la ta'ti yaumal qiyamah bikuruniha wa ash'ariha wa azlafiha. Tidak ada amalan yang diperbuat manusia pada hari raya kurban yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala selain daripada menyembelih hewan kurban. Sesungguhnya hewan kurban itu kelak beserta dan di hari kiamat akan datang beserta tanduk-tanduknya, bulu-bulunya dan kuku-kukunya, dan sesungguhnya sebelum darah hewan kurban tadi mengalir ke tanah, pahalanya telah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hewan kurban tadi merupakan bagian dari syiar agama Allah Subhanahu wa taala dan merupakan derajat untuk kita mencapai ketakwaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah ingatkan kepada kita, lan yanallaha luhumuha wala dima'uha walakin la yanaluhu taqwa minkum. Daging-daging unta hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan kamulah yang dapat mencapainya. Hikmah daripada Idul Kurban, daripada hari raya kurban yang kita sembelih hewan kurban maupun kita bagikan, yang pertama adalah sebagai bentuk tagarrub ilallah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hewan kurban bagian dari syiar agama Allah, bagian daripada kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, hikmah daripada Idul Kurban merupakan napak tilas daripada sunnah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, Ihya'us Sunnah Imamul Muwahhidin Ibrahim wal Khalil. Bagaimana pengorbanan seorang manusia untuk menerima perintah Allah, wa faddainahu bizabhin azim. Ketika kedua-duanya manusia, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, menerima perintah Allah dengan penuh keikhlasan, Allah ganti ketika seorang ayah menerima perintah untuk menyembelih dan seorang anak menerima perintah untuk disembelih, Allah ganti dengan seekor kambing kibas yang sangat baik diabadikan di dalam Al-Qur'anul Karim. Yang berikutnya, yang ketiga daripada hikmah Idul Kurban sebagai at-tawsa'atul 'alal iyal yaumil Id wa
wa is'adul rahmah bainal fuqara wal masakin. Sebagaimana ini merupakan mempuaskan rahmat kita dan memberikan kasih sayang perhatian kepada fuqara dan masakin dan terhadap handai tolan dan kerabat-kerabat kita. Bagaimana ketika daging kurban tadi sama-sama kita nikmati bagi yang berkurban maupun kepada kerabat, tetangga, keluarga kita dan termasuk terhadap kalangan fuqara wal masakin, daging hewan kurban tadi dapat merasakan semua elemen, semua pihak merasakannya, tidak peduli kaya maupun miskin, semua merasakannya. Ini sebagai bentuk rahmat yang teramat besar daripada Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya. Yang berikutnya sebagai bentuk rasa syukur dan nikmat atas kita ikhlas menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal budna ja'alnakum min sya'irillah lakum fiha khairun fazkuru ismallah. Dan telah kami jadikan hewan-hewan kurban tadi bagian dari syiar agama Allah, kamu banyak memperoleh kebaikan daripadanya. Inilah daripada sedikit yang dapat disampaikan Al-Faqih sampaikan daripada hikmah daripada Idul Kurban. Idul Kurban yang sangat mulia ini sebagai cara untuk kita memperoleh rahmat oleh Allah, mensyukuri nikmat Allah dan saling berbagi. Dan bagaimana pahalanya begitu besar di sisi Allah. Karena itu yang masih punya kesempatan mau berkurban, yuk mari, masih ada waktu di hari tasyrik 10, 11, 12 dan 13 Zulhijjah ini untuk kita tunaikan bagaimana bentuk pengorbanan kita di jalan Allah yang alhamdulillah sudah menunaikan Idul Kurban, memberi hewan kurban. Insya Allah Allah berikan ganjaran yang berlipat ganda sehingga dipanjangkan umur kita, disehatkan badan kita, dan di tahun berikutnya dapat menunaikan ibadah kurban kembali. Dan yang terakhir, Idul Kurban ini sebagai bentuk pendekatan diri kita kepada Allah untuk memperoleh derajat takwa yang baik, menerima perintah Allah dan berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Sebaik-baiknya bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk tergolong orang-orang yang mau mentaati dan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi semua larang-larangannya, agar semua doa, hajat dan cita-cita kita digabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita termasuk orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بالرضا لمن جهد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد البشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الغرر. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى عنه وحذر واعلموا أن الله تبارك وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسن بملائكة المسبحة بقدسه فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد جد الحسن والحسين وعلى خير أهل الدارين خصوصا على أول الرفيق سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وعلى ستات الباقين رضي الله عنهم أجمعين وعلى سبتين شريفين سيدي شباب أهل الدارين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين وعلى بقية الصحابة أجمعين وعلى التابعين بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات
اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجمع كلمة المسلمين على حق يا رب العالمين اللهم ألف بين قلوبهم واصلح الذات بينهم واهدهم سبل السلام ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة